Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang pemetaan KI dan KD serta pembuatan RPP. Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan pemetaan KI dan KD dan RPP yang telah diproduk oleh data detachment yang bisa digunakan oleh Bapak. Nanti setelah kami paparkan ini, Bapak Ibu bisa menurut saya bagaimana cara untuk mendapatkan lengkap pemetaan KI dan KD dan RPP-nya. Oke, untuk sekarang ini adalah untuk kelas 2 ya. Ini untuk kelas 2. Kemarin kelas 1, sekarang yang kelas 2. Untuk kelas 2 itu ada tema yang dibutuhkan adalah yaitu tema 1 hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, dan tema 4 hidup bersih dan sehat. Sedangkan tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, ini untuk yang kelas 2 ya. Kali ini kita bahas tentang pemetaan KI dan KD dan RPP untuk kelas 2. Di dalam pembuatan pemetaan ya, kelas 2 ini bertujuan, pemetaan KI dan KD ini bertujuan untuk memudahkan guru di dalam pembuatan persiapan pembelajaran yaitu RPP ya. Kemudian juga digunakan sebagai dasar untuk merancang suatu kegiatan pembelajaran, baik itu untuk harian, per tema maupun per semester. Ya. Ini memudahkan Bapak Ibu guru, ya. Karena itu dibuatkan pemetaannya. Ya. Kemudian menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yaitu tentang penyederhanaan pembuatan RPP. Karena apa? Karena RPP yang lalu itu dianggap terlalu memberatkan Bapak dan Ibu guru, banyak sekali. Nah, sekarang dibuat simpel aja, yaitu penyederhanaan RPP ini diharapkan berdasarkan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, 3 ini ya. Ada 3 prinsip, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Adapun komponen yang wajib ada dalam RPP ini menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019 itu adalah 1, ada 3 yang perlu wajib ada. 1, ada tujuannya. Yang kedua, ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, ada penilaiannya. Ya, udah kan, hanya 3 saja yang dibutuhkan. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, kemudian ada penilaian. Sudah selesai. Kalau yang lain itu terserah Bapak dan Ibu mau ditambah ini silakan. Sehingga RPP itu menjadi RPP 1 halaman. Kemudian guru itu diberi kebebasan untuk memilih, mengembangkan format RPP. Nah, formatnya seperti apa? Silakan. Yang penting ada 3 tadi. Yang penting ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, kemudian ada penilaiannya. Nah, mau ditambahi dengan identitas, mau ditambahi lampiran soal, silakan. Lampiran tugas silakan. Itu terserah Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak ada keharusan seperti ini, tidak ada. Nah, kemudian ada 3 komponen inti tadi yang saya katakan tadi. Jadi ada komponen lain bersifat pelengkap yang dapat dipilih secara mandiri. Jadi yang penting tujuan pembelajarannya, kegiatannya, asesmennya. Asesmen itu yaitu penilaiannya, sehingga 1 halaman cukup. Ya, simpel.
Sehingga apabila guru itu tidak masuk, itu yang menggantikan Bapak Ibu guru yang tidak masuk tadi tidak ada kesulitan, karena di situ sudah ada tujuannya, tidak ada langkah-langkahnya, sudah ada alat penilaiannya, sehingga yang menggantikan tidak bingung. Baca persiapan itu simpel karena tidak berdiri-diri. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif loh ya. Penulisannya itu sudah 1 halaman, penulisannya dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, sehingga diharapkan satu, yang menggantikan apabila ada guru yang tidak masuk itu tidak ada kesulitan. Yang kedua, apabila guru itu mau mempraktekkan, itu masih punya banyak waktu ya, banyak waktu untuk mempersiapkan, mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga guru waktunya tidak habis di dalam membuat RPP saja ya. RPP dibuat 10 menit saja ya. Karena tujuannya itu sudah ada di buku pedoman guru, kemudian langkah-langkahnya itu juga ada di buku guru, tinggal menggunakan saja. Kemudian alat penilaiannya juga sudah ada di buku guru, menggunakan apa ya. Tapi semua itu terserah pada Bapak Ibu menggunakan alat penilaian apa, strategi pengajarannya menggunakan apa, itu terserah Bapak Ibu. Karena itu KKG itu untuk TK maupun SD, FGMP itu untuk SMP, SMA, SMK. Itu individu guru secara bebas dapat memilihnya, menggunakan format RPP. Pokoknya berorientasi pada keberhasilan belajar siswa. Silakan lewat KKG dibahas tentang pembuatan RPP ini, dibagi per tema, per subtema, per pokok bahasan, dibagi. Nah, jadilah satu materi untuk RPP ya. Nah, lewat KKG atau lewat MGMP. Adapun RPP yang lama yang telah dibuat, apabila masih ada RPP yang lama itu yang masih itu, silakan digunakan, tidak apa-apa. Mau disempurnakan seperti yang baru silakan ya. Nah, jadi RPP atau pemetaan ini sangat penting sekali karena sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, baik dalam penilaian BKG, baik di dalam akreditasi, baik di dalam penilaian Bapak dan Ibu apabila ada supervisi. Nah ya, jadi sangat dibutuhkan. Pasti ditanyakan waktu supervisi baik oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas, itu pasti ditanyakan mana pemetaannya, mana RPP-nya. Nah, nanti kita bahas lagi tentang prota dan promesnya ya. Karena itu apabila penilaian akreditasi ya begitu, ditanyakan, masing-masing guru ditanyakan ya. RPP-nya ditanyakan, prota promesnya ditanyakan ya. Kemudian pemetaannya ini termasuk perangkat pembelajaran ya. Oke. Seperti itu Bapak. Termasuk di dalam menuju ke penilaian SKP ya. SKP karena ini masuk di dalam penilaian BKG-nya Bapak dan Ibu ya. Baik di BKG formatif maupun BKG di sumatif. Ini ditanyakan. Nah, ini tadi yang tema-temanya untuk guru kelas 2. Nah, ini tema kelas. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah ada untuk RPP-nya maupun pemetaannya untuk guru kelas 2 lengkap sudah. Nanti kami bersumber pada data didaksmen ya. Di sana sudah lengkap. Lalu Bapak Ibu kalau ingin memiliki lengkap itu nanti bisa berhubungan dengan ya kami. Nanti kita ajari bagaimana cara mengunduh pemetaan maupun RPP yang lengkap itu yang ada di
Kemudian ini pemetaannya, ya, nomor 1 muatan pembelajarannya, kemudian ini adalah KD-nya, masuk di tema 1, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Tema 2, nah ini contohnya 1.1 PPKN, mengidentifikasi hubungan antara simbol sifat-sifat Pancasila dalam lambang negara Pancasila, maka ini dimasukkan di tema 1, subtema 1 sampai 4. Kemudian tema 3 di subtema 1. Jadi di sini ada 5, ya, ada 5 bahasa. Nah, sampai ini kita tidak bahas satu persatu karena ini cukup banyak, ya. Ini adalah KI 3 dan ini adalah KI 4. Nah, Bapak dan Ibu sudah dari data di ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal memiliki. Ini yang pemetaannya. Kemudian RPP-nya. RPP-nya juga sudah lengkap. Ada RPP untuk daring, RPP untuk daring. Kemudian ada RPP untuk tatap muka. Ada RPP untuk tatap muka. Nah, ini ada 3 komponen yang wajib, ada tujuannya, kemudian ada kegiatan pembelajarannya, kemudian ada penilaiannya. Nah, penilaian terakhir penilaiannya. Ada penilaiannya. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ini menambah dengan identitas, ini silakan, perlu ditambah identitasnya, kemudian perlu ditambah lampirannya, itu silakan. Yang wajib tadi 3 tadi, ada tujuannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, kemudian ada alat evaluasinya. Ini RPP-nya, ya. Dan RPP ini sudah lengkap untuk perumusan tujuan. Tujuan ini juga begitu. Ini mau disempurnakan menurut Bapak dan Ibu boleh, ya. Yang penting ada. Tidak ada yang bisa menyalahkan, ya. Asalkan perumusan tujuan itu sesuai dengan tema dan subtemanya, tidak ada yang bisa menyalahkan rumusan dari tujuan Bapak Ibu mengajar. Tidak ada. Kemudian langkah-langkahnya, ini langkah-langkah kegiatannya, asalkan Bapak Ibu ada langkah-langkah sesuai dengan pembukaan, lalu kegiatan inti, ada penutup. Ini diserahkan sepenuhnya seperti Bapak dan Ibu kalau mengajar itu menggunakan strategi apa, strategi pembelajaran apa, menggunakan metode apa, itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu. Sehingga RPP ini sangat efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi enak sekarang ini diberi kelonggaran. Sehingga nanti apabila diakreditasi, Bapak dan Ibu ditanyakan oleh tentornya, maka Bapak Ibu bisa menunjukkan buktinya. Dinilai pada saat PKG, formatif sumatif bisa menunjukkan buktinya, kemudian dinilai pada saat SKP itu juga bisa menunjukkan bukti. Itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Silakan bisa diambil, ini sudah lengkap. Nanti ada tekniknya bagaimana cara mengunduhnya, nanti hubungi saya, mudah sekali, ada di data di dashboard, ya. Oke, itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat memahami, selamat mengikuti video kami, dan selamat memiliki pemetaan dan RPP lengkap. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.